Halo sobat-sobat, Kuro Kameriha di sini, dan kali ini kita bakal membahas salah satu model kit original Bandai, tapi dengan harga di bawah 200.000, yaitu HG Grace Custom dari seri Iron Blood Orphans. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Gimana? Udah? Kuy kita bahas mock kitnya. Kita mulai dari isi kotaknya dulu. Di dalam kotaknya, kalian bakal mendapatkan total 7 runner, 3 runner ukuran sedang, dan 4 runner kecil. Kita juga dapat polycaps, foil sticker, dan juga manual booknya. Untuk ukuran HG, ini termasuk HG yang simple, dan tidak terlalu banyak parts lah ya. Cocok buat yang pengen rakit Gunpla simple dan gak ribet. Untuk estetik dari Grace Custom ini cukup anime akurat lah ya, dimana panel line dan detailnya ini nggak terlalu banyak, tapi ya nggak polos-polos banget juga. Untuk sebuah ground unit, ini udah lebih dari cukup sih. Salah satu keunikan Grace Custom ini sesuai namanya, custom, yang dimana bisa kita lihat di bagian armor putih, ini berbeda dari armor Grace yang biasa. Bagian armor putih ini menurutku bikin kit ini tuh jadi lebih keren, karena aku suka banget sama unit-unit yang di custom dari hasil junk parts gitu, kayak Exia Repair ataupun Crossbone Patchwork. Karena di animenya ini, si Grace Custom tuh hasil modifikasi Grace standar oleh Tekadan pakai junk part yang mereka kumpulin dari medan perang gitu. Untuk simline pada kit ini cukup minim, dimana cuma ada di armor kaki dan juga rivalnya aja sih. Untuk noob mark sayangnya kit ini masih cukup banyak ya. Ya mengingat kit ini rilisan 2015, jadi cukup wajar lah karena kayaknya pada zaman itu tuh masih jarang model kit yang pakai undergate. Tapi ya untungnya noob mark di sini tuh udah cukup tersamarkan, jadinya kalian gak bakal terlalu notice lah kalau lihat dari jauh. Untuk proses perakitan Grace Custom ini cukup mudah, seperti mock-kit seri ibu lainnya yang dimana memang didesain untuk dirakit pemula, dimana jadinya itu lebih simple. Dan hasil kit ini juga cukup solid banget ya. Dan bahkan ini lebih solid daripada versi Gundam frame-nya. Mungkin yang cukup jadi masalah adalah join polycaps ke kepala yang dimana kayaknya agak longgar ya. Jadi ya agak jadi gak seret gitulah. Untuk artikulasi Grace Custom ini sebenarnya cukup luwes dan juga posable banget. Bagian kepalanya bisa putar 360 derajat, gerak ke samping kanan kiri, nengok ke atas dan juga ke bawah. Dan seperti yang aku bilang tadi, bagian kepalanya ini tuh cukup plus, jadi ada baiknya kalian kasih lem super dikit lah, biar mempertebal bagian joinnya ini. Untuk artikulasi tangan, dia bisa gerak maju ke depan dan ke belakang sedikit. Shoulder armornya bisa gerak ke atas dan ke bawah. Dan untuk tangannya bisa diangkat sejauh ini. Lalu ada roll di bagian siku, dan juga untuk join sikunya, dia single join aja. Dan ball join untuk di bagian tangan. Untuk bagian body, dia nggak bisa muter 360 derajat karena kepentok side skirt. Badannya juga bisa gerak maju mundur. Terus bisa swivel ke samping kayak begini. Kita lanjut ke bagian kaki. Front skirtnya bisa gerak naik turun. Side skirtnya bisa di rotate dan juga naik turun. Buat back skirtnya di sini nggak ada artikulasi sama sekali. Lalu untuk nendang, kakinya bisa sejauh ini, dan juga nendang ke belakang juga sejauh ini. Kaki Grace ini juga udah double join, jadi bisa nekuk luas kayak begini. Dan bagian sepatunya juga bisa swivel kayak begini, juga maju dan mundur. Apa kit ini bisa split? Sayangnya kit ini nggak bisa split, karena kakinya yang kepentok armor. Kesimpulannya sih, untuk artikulasi kit ini tuh cukup luas dan juga posable. Dan mengingat harganya nggak nyampe 200.000, ya ini udah wajar lah ya. Aksesoris yang bakal kalian dapat dari Grace Custom ini cukup minim, dimana kalian bakal dapat rifle dan juga X. Dimana rifle ini memiliki detail yang cukup oke, dan aku juga suka desainnya, dimana handle-nya ini bisa nempel ke armor tangannya. Mirip-mirip lah kayak senjatanya X ya. Dan juga X-nya ini cuma satu part, yang bikin gak ada simline sama sekali. Meski aksesorisnya minim, Grace ini tuh udah cukup buat di pose-posein yang keren dengan aksesoris yang sangat minim kayak begini. Ya, jadi buat kalian yang pengen pose-pose keren, menurutku ini udah cocok banget sih. Dan itu dia review strike build HG Grace Custom dari Iron Blood Orphans. Secara keseluruhan, Gunpla ini mempunyai detail yang cukup dan artikulasi yang bagus. Tapi dari segi desain mungkin gak semua orang bakal suka.
Begitu juga dengan aksesoris yang minim yang mungkin bakal jadi kekurangan buat beberapa orang. Jadi total skor untuk Grace Custom ini aku kasih 4,5 dari 5. Gunpla ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang ingin Gunpla simple tapi powerable, atau buat kalian yang nyari Gunpla ori Bandai di bawah 200.000. Nah, sekian review straight build kali ini. Aku Kuroko Meriha, sign off, adios.